kitab Ad-Durrul Bahiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dan kita sudah selesaikan pembahasan tentang ibadah yang ditutup pada pembahasan haji. Sekarang kita membahas tentang muamalat, yaitu dimulai dengan bab nikah. Bab nikah ini disebut juga sebagai fiqhul usrah, ya, fikih tentang keluarga, mencakup nikah, cerai dan sebagainya. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babun nikahi, bab nikah. Nikah itu artinya mengumpulkan. Disebut nikah karena berkumpul antara lelaki dengan perempuan dalam satu bahtera rumah tangga. Dan nikah ini mengandung dua makna. Makna pertama akad nikah, makna kedua adalah jima. Dua-duanya dalam bahasa Arab disebut nikah. Beliau mengatakan yusra', disyariatkan liman istata'al ba'ah, bagi orang yang mampu untuk hubungan intim. Jadi nikah itu disyariatkan untuk siapa? Yang mampu hubungan intim. Tapi kata-kata al-ba'ah yang arti asalnya hubungan intim, ini maksudnya adalah mampu juga terhadap beban-beban dari hubungan intim tadi. Beban nikah apa saja? Satu, membayar mahar. Dua, memberi nafkah kepada istri. Nah, maka kalau sudah mampu membayar mahar, mampu memberi nafkah kepada istri, ini orang disyariatkan untuk menikah. Bagi yang belum mampu, disyariatkan untuk sabar. Sabar sampai kapan? Sampai mampu. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 25. Allah mengatakan, wa man lam yastati' minkum tawlan, barang siapa yang belum mampu di antara kalian untuk memberikan harta, yaitu harta ketika nikah, mahar dan nafkah. Tidak mampu untuk apa? Ayyam kihal muhsanat, untuk menikahi wanita-wanita yang baik, al-mu'minat, yang beriman. Famimma malakat aymanukum, maka silahkan menikahi wanita-wanita budak, ya, budak-budak wanita. Min fatayatikum mu'minat, tapi harus juga yang beriman, tidak boleh budak yang kafir. Apa dalilnya orang yang tidak mampu disuruh untuk sabar? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang mampu menanggung nafkah nikah, hendaklah menikah. Faman lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Siapa yang belum mampu, hendaklah selalu puasa. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu seolah-olah mengebiri sehingga syahwatnya tidak memuncak. Wajibu, dan wajib nikah ala bagi man khasyal wuqu', orang yang khawatir terjatuh fil maksiyah, dalam maksiat, dalam hal ini zina. Jadi siapa yang syahwatnya sudah sangat dahsyat dan dia khawatir kalau tidak menikah dia akan berzina, maka di sini hukumnya jadi wajib. Jadi hukum asal nikah itu apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas mengatakan hukum asal nikah itu adalah sunnah, tapi bisa jadi wajib. Kapan jadi wajib? Ketika khawatir zina. Kenapa wajib? Karena zina itu haram. Meninggalkan yang haram wajib. Nah, sementara dia tidak bisa meninggalkan yang haram tersebut kecuali dengan nikah, maka nikah menjadi wajib. Di hukum asalnya sunnah, tapi gara-gara dia tidak bisa meninggalkan yang haram kecuali dengan nikah, maka nikah jadi wajib.
Wa tabattul, adapun meninggalkan nikah untuk fokus ibadah itu ghairu jaiz, tidak boleh. Tidak boleh itu dengan kata lain haram. Jadi ini seperti tingkahnya orang-orang yang di gereja, okay? Mereka fokus ibadah kemudian tidak mau nikah, tapi akhirnya tidak kuat sehingga malah berzina di dalam gereja antar mereka sendiri, naudzubillah. Apa dalilnya tidak boleh? Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan atau disebutkan, karena adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yanha, melarang anit tabattul, dari tabattul nahyan syadida, dengan larangan yang dahsyat. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Mungkin sebagian bertanya, bukankah ini hadisnya dhaif? Maka saya jawab, hadis ini dhaif tetapi maknanya sahih karena ada hadis lain yang semakna. Naha, Nabi melarang anit tabattul, dari tabattul, yaitu meninggalkan nikah gara-gara fokus ibadah. Hadis ini muttafaqun alaih. Mungkin sebagian orang bertanya lagi, bukankah Allah menyuruh tabattul dalam Al-Quran? Yaitu pada surat apa? Pada surat Al-Muzammil ayat 8. Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ingatlah nama Allah dan tabattullah kepada Allah dengan tabattul yang sebenar-benarnya. Nah, ketahuilah bahwa tabattul yang dimaksud pada surah Al-Muzammil ayat 8 ini adalah tabattul fokus ibadah tapi tidak sampai meninggalkan nikah. Jadi yang dilarang itu fokus ibadah sampai tidak mau nikah. Nah, itu dilarang. Ada pengecualian, illa kecuali li'ajzin, kalau tidak mampu anil qiyam, melakukan bima la budda minhu, sesuatu yang wajib atas dia. Jadi misalnya tidak mampu menafkahi istri, ya sudah, nggak nikah nggak apa-apa. Saya nggak bisa punya penghasilan duit, nggak bisa, ya nafkah itu nggak bisa saya, ya udah. Atau seperti Imam Nawawi itu sampai usia 45 akhir hayat beliau tidak nikah sama sekali. Kenapa? Sibuk dengan ilmu. Saking sibuknya beliau khawatir kalau nikah nanti istrinya tidak akan terawat, karena setiap hari sudah sibuk dengan ilmu sehingga apa? Istrinya nggak ada bagian. Itu para ulama saking cintanya kepada ilmu itu sampai begitu. Kalau kita ini kan cintanya kepada ilmu kan dikit, sehingga ada pengajian ya kadang datang kadang tidak, gitu. Pas datang kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang tidak. Itu karena cinta kita kepada ilmu itu biasa. Kalau para ulama mereka cintanya dahsyat kepada ilmu, khawatir kalau menikah malah mendolimi istri karena tidak memberikan haknya. Maka Imam Nawawi tidak menikah ini nggak apa-apa karena beliau merasa tidak mampu. Wa yang bagi, dan sepantasnya antakunal mar'ah, bahwasanya istri yang kita pilih adalah satu wadudan, yang penyayang. Jadi mengetahui dulu sifatnya bagaimana. Oh, sifatnya penyayang, dipilih sebagai istri. Yang kedua waludan, yang subur. Nah, untuk mengetahui wanita subur gimana? Apakah kita tanya kamu subur atau tidak? Ya nggak akan paham, dia belum pernah jadi istri. Cara mengetahuinya itu dari keluarganya. Misalnya ibunya anaknya 10, nah kira-kira nanti dia juga anaknya apa? 10. Kalau ibunya anaknya hanya 1, nah paling kira-kira nanti juga anaknya hanya 1. Itu maksudnya. Melihat kepada ibunya atau kepada saudari-saudarinya. Bukan berarti menikahi yang tidak subur haram, bukan ya. Ini maksudnya istri yang ciri-ciri istri yang terbaik adalah yang memiliki kriteria yang disebutkan ini. 1, sifatnya penyayang kepada suami, kepada anak. 2, subur. Yang ketiga, bikron, yang perawan. Jadi nikahilah perawan, jangan nikahi apa? Janda. Kenapa? Karena janda itu membanding-bandingkan. Oh, dhisik kayak ngene, saiki kowe ngene. Ya, jadi kurang puas. Tapi kalau perawan tidak ada yang dibandingkan sehingga dikasih apapun dia puas.
Kayak sithik ya alhamdulillah, kayak akeh nggih tambah alhamdulillah nggih. Kayak marem nggih alhamdulillah, kurang marem nggih tetep napa meneng mawon nggih. Nah, itu kalau perawan. Karena itu dalam hadis yang sahih Nabi itu membahas masalah perawan. Beliau mengatakan alaikum bil abkar, nikahilah oleh kalian perawan-perawan. Kenapa? Beliau sebutkan fa innahunna a'dzabu afwahan, karena perawan itu mulutnya lebih seger. Perawan mulutnya apa? Seger. Saya nggak paham nih Pak, seger pripun nih? Napa dicoba nggih? Dimut nanti. Wa antaku arhaman, dan lebih subur rahimnya, karena dia belum dibajak nih. Sementara yang satunya, yang janda sudah dibajak sawahnya, sehingga mungkin penghasilannya tinggal sedikit. Karena wanita kan ada jatah, dia melahirkan misalnya 5. Nah, kalau sudah melahirkan 2 berarti tersisa 3. Kalau sudah melahirkan 4 berarti tersisa 1. Wa askhanu aqbalan, dan lebih hangat kubulnya. Wa ardo bil yasiri minal amal, dan lebih mudah untuk menerima meskipun sesuatu yang diberikan adalah sedikit. Hadis riwayat Ibnu Sunni, derajatnya hasan atau sahih. Tapi bukan berarti tidak boleh nikahi janda, karena Nabi itu 11 istri, semuanya apa? Janda, kecuali 1 yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi 10 istri Nabi semuanya janda-janda. Tapi Nabi menyuruh para sahabatnya nikahono sing perawan. Yang keempat, dzata jamal, yang memiliki kecantikan. Ini bukan harus loh Pak. Bukan istri harus cantik, enggak, ini cuma yang bagi ya, sepantasnya. Kalau kamu pilih yang dzata jamal, yang cantik nih. Kenapa beliau mengatakan begini? Supaya kita tidak ngelirik istrinya tetangga nih. Karena kalau istri kita enggak cantik, sehingga wah istrinya tetangga kayak lu hayu kudune kayak jatahku kayak nih. Akhirnya didoakan mudah-mudahan tetanggaku ndang mate, ndang tak ganti. Nah, itu kan jadi jelek nih. Tidak boleh begitu. Kalau sudah terlanjur istri kita kurang cantik, nambah meleh mawon, merasa ngelirik istri tetangga. Yang kelima, wahasabil, yang punya nasab yang bagus. Misalnya putranya kiai, putrinya kiai atau putrinya Diponegoro, nasabnya bagus. Tapi ini semuanya nggak harus, karena apa gunanya nasab kalau dia sendiri bukan wanita yang solehah. Yang keenam, wadinin, memiliki agama. Nah, kalau ini syarat inti, dari semua yang disebutkan tadi, syarat inti nomor 6 nih, din, yang punya agama, yang agamanya bagus, yang solehah. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, tumkahul mar'atu li arba'. Wanita biasanya dinikahi gara-gara 4 masalah. 5 liha, karena hartanya banyak. Wali hasabiha, karena nasabnya bagus. Wali jamaliha, karena cantiknya. Wali diniha, atau karena agamanya. Nah, ini Nabi cerita kebiasaan orang ya. Orang itu biasanya kalau nikah milih salah satu dari 4 ini. Terus perintah Nabi cuma 1, fadfar bidzatid din, pilihlah atau carilah yang punya agama yang bagus. Taribat yadaka, kamu pasti akan beruntung. Hadis muttafaqun alaih. Tapi ini bukan wajib ya. Artinya kalau kita memilih seorang wanita yang tidak punya agama, bahkan dia Yahudi atau Nasrani, dengan niatan untuk mengislamkan dia, nggak ada masalah. Memang kita boleh menikahi Yahudi atau Nasrani ya, dengan syarat jangan kita katut kepada agama dia, tapi adalah dia yang ikut pada agama kita. Wamalin, dan punya harta. Wanita tadi hendaklah dipilih yang punya harta sehingga bisa membantu kita. Nah, salah satu teman saya itu ada yang ketika menikah itu dia pilih istrinya seorang dokter. Saya tanya, kenapa pilih dokter? Dia bilang karena dokter itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Kalau saya tinggal jihad, maka saya bisa berbulan-bulan di medan jihad, di medan perang, sementara istri saya sudah bisa menghasilkan dirinya sendiri. Katanya begitu. Emang teman saya ini dia sering keluar-keluar ke Palestina, kemana membantu peperangan atau yang ada di sana.
Baik, kemudian beliau mengatakan wa tukhtabul kabirah, dan dilamar wanita yang sudah dewasa ila nafsiha, kepada dirinya sendiri. Maksudnya, kalau ada wanita yang sudah dewasa, itu hendaklah yang menentukan si wanita itu. Jangan sampai si wanita itu dipaksa oleh bapaknya. Kamu harus mau sama laki-laki ini, jangan begitu. Karena yang melakukan pernikahan adalah wanita itu sendiri. Yang melawan bukan bapaknya. Sehingga kalau wanita itu tidak mau, jangan dipaksa. Adapun kalau anak kecil, jadi misalnya wanita yang kita lamar itu belum balik, masih usia 10 tahun misalnya. Nah, itu tinggal ngomong sama bapaknya saja. Bapaknya nanti kemudian yang menikahkannya, tidak usah perlu bilang kepada anaknya tadi. Karena anak usia 10 tahun nggak paham. Gelem pora, nggak bisa milih. Dia nggak bisa milih, gelem pora itu nggak bisa. Sehingga udah terserah bapaknya aja. Wal mu'tabar, dan yang dianggap itu adalah husulur ridho minha, ketika si wanita ridho dengan pernikahan tadi. Liman kana kuf'an, kepada seorang laki-laki yang selevel dengan wanita tadi. Jadi ringkasnya, bapak jangan memaksa anak wanitanya untuk menikah dengan laki-laki tertentu. Tapi hendaklah anak itu sendiri yang ridho, rela, saya mau dinikahkan dengan itu. Tapi dinikahkan dengan yang selevel, okay? Kalau dinikahkan dengan yang tidak selevel, padahal orang tuanya tidak mengizinkan, nah maka di sini orang tuanya dimenangkan. Misalnya ada seorang wanita baik-baik dinikahi oleh laki-laki yang ganteng, kaya, tapi dia suka mabuk. Nah ini kan tidak selevel. Satu agamanya bagus, satu agamanya jelek. Nah si wanita senang dengan laki-laki ini karena mungkin teman sekelasnya atau kenalannya atau tetangganya, tetapi orang tuanya tidak mau karena melihat ini laki-laki yang fasik. Nah di sini yang dimenangkan bukan si anak, tapi yang dimenangkan adalah bapaknya. Karena apa? Tidak sekufu tadi. Tapi kalau sudah sekufu, maka di sini bapak tidak mau, anak mau, yang dimenangkan anak. Misalnya, ada seorang laki-laki baik melamar wanita yang baik juga. Bapaknya nggak senang sama laki-laki ini. Kenapa? Duitnya dikit. Tapi dia agamanya baik, alias sekufu. Sekufu itu maksudnya agamanya selevel, agamanya sama-sama baiknya. Maka di sini anaknya mau, bapaknya tidak mau, yang dimenangkan adalah anaknya. Kalau bapak nekat tidak mau, anak boleh lapor kepada hakim. Pak Hakim, ini bapak saya melarang saya menikah dengan laki-laki ini. Tolong dibereskan. Nah, nanti hakim yang panggil. Pak, kenapa kamu larang? Oh, karena dia miskin. Saya nggak senang punya punya menantu yang miskin. Nah, maka hakimnya bisa menggantikan posisinya bapak tadi. Ya wes, kalau kamu nggak mau menikahkan, saya nikahkan. Wali hakim pilih. Kemudian wasaghirah, anak yang belum balik, wanita yang belum balik, ila waliha, dilamar kepada bapaknya. Jadi bapaknya nanti yang menentukan menikahkan atau tidak. Seperti Abu Bakar As-Siddiq punya anak Aisyah usia 6 tahun, dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq menikahkan Nabi dengan Aisyah. Tapi karena masih usia 6 tahun, belum digabung dalam satu rumah. Karena 6 tahun itu belum mampu untuk hubungan intim. Maka tidak boleh hubungan intim, itu zalim, karena belum mampu. Ditunggu sampai mampu. Nah, mampunya wanita itu adalah usia 9 tahun. Maka ketika sudah 9 tahun, ini kemudian digabungkan dengan serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Pak yang mau nikah sama usia 9 tahun? Niki sunah Nabi niki. Banyak, masya Allah. Daerah mana itu? Lah ya, itu di mana tempatnya? Mana? Jatiyoso. Oh, masih pedesaan ya? Nah, berarti kalau saya pengen yang 9 ke sana dulu. Kelihatannya enak Pak ya, kelihatannya enak ya, karena masih kecil-kecil nanti
anaknya bisa banyak itu. Coba kalau setiap 2 tahun melahirkan, dari usia 9 menikah, wah itu anaknya bisa berapa nih? Bisa 20 anak nih. Baik, kita lanjutkan. Waridul bikri, dan ridhonya seorang perawan itu adalah sumatuha, ketika dia diam. Jadi kalau anak wanita ditawari kamu mau atau tidak, nah, dia kalau mengatakan saya tidak mau, berarti tidak ridho. Tapi kalau dia diam, nah ini berarti dia ridho untuk dinikahkan. Karena itu wanita yang ditawari dan diam hendaklah segera dinikahkan supaya tidak berubah pikiran, ya. Karena ketika diam itu berarti dia setuju, ya. Bagaimana kalau wanita itu menjawab saya setuju, ya lebih boleh lagi, ya. Orang diam saja itu menunjukkan dia setuju, apalagi kalau dia vulgar mengatakan saya mau, nah, itu berarti lebih setuju lagi. Tapi biasanya dulu wanita itu sikapnya malu, sehingga kalau ditawari itu malu menjawab iya, itu malu, diam aja. Wa tahrumu, dan haram al khidbah, melamar fil iddah, ketika masa iddah. Masa iddah itu maksudnya ketika seorang wanita dicerai oleh suaminya. Nah, maka setelah sah penceraian itu, nah maka ini dia menjalani masa iddah. Ketika menjalani masa iddah, yaitu masa menunggu, ini haram hukumnya untuk dinikahi atau dilamar, ya, oleh laki-laki lain. Ngelamar tok nggak boleh. Nanti nikah sama saya ya, saya lamar. Tapi nunggu masa iddahnya selesai, nggak boleh. Melamar seperti itu terang-terangan tidak boleh. Demikian juga masa iddah ketika ditinggal mati suaminya. Suaminya mati, nah menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari ini tidak boleh kita melamar secara tegas. Kalau melamar dengan sindiran nggak apa-apa. Misalnya mengatakan kita cocok karo aku, nah itu nggak apa-apa. Kita cocok karo aku ini kan nggak jelas, maksudnya cocok piye, orang jelas, tapi bisa dipaham. Oh berarti pengen melamar nanti, nggak apa-apa. Tapi dihitung harinya sampai betul-betul 4 bulan 10 hari. Kalau sudah selesai 4 bulan 10 hari, maka hari ke-11 langsung ketok pintunya. Assalamualaikum, sido tak lamar. Nah itu boleh. Karena kalau zaman dulu itu, kata guru saya Syekh Hamid Bukhari, wanita-wanita zaman dulu kalau dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya, itu tetangga-tetangganya itu ngitungi. Ini hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Betul-betul dihitung masa iddahnya itu berapa hari. Begitu selesai masa iddah, itu di depan pintunya itu sudah ngantri beberapa orang. Zaman dulu, zaman sekarang nggak ada. Ngantri. Nah, maka dulu-duluan. Kalau memang biasanya bertamu itu jam 7, segera datang setengah 7, supaya nanti tidak keduluan oleh orang lain. Yang kedua, wa 'alal khitbah, tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar. Ada wanita dilamar oleh teman kita, kita tertarik juga, nah, kita ikut masukkan lamaran, nggak boleh. Menunggu sampai wanita itu menjawab tidak, atau kita minta izin kepada pelamar pertama. Aku tak melu ngelamar oleh ora. Kalau nanti ya yang diterima kamu ya alhamdulillah, kalau yang diterima saya ya nanti tak carikan yang lain. Nah, kalau dia oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena sebagian laki-laki itu kan ada yang longgar hatinya, serah apa wanita lamar-lamar ini serah masalah, malah untuk membuktikan jane sing luwih gantengnya aku pok kowe. Kalau kamu diterima berarti kamu lebih ganteng, kalau saya diterima berarti saya lebih ganteng. Nah, karena dia akrab dengan temannya mengizinkan, nggak apa-apa. Wa yajuzu, dan boleh an-nadhar, melihat ilal makhtubah, kepada wanita yang dilamar. Nah, di sini menurut mayoritas ulama yang boleh dilihat hanya bagian yang biasa terbuka, yaitu wajah sama kedua telapak tangan. Karena kedua telapak tangan ini sudah mewakili anggota badan yang lain. Kalau jari-jari tangannya kecil-kecil, maka anggota yang lain kayak begitu. Kalau besar-besar berarti kayak gitu. Panjang-panjang berarti kayak gitu. Kalau wajah ini sudah merupakan sumber kecantikan. Karena orang disebut cantik itu pasti pada wajahnya, bukan pada lainnya. Kalau lainnya itu istilahnya bukan cantik, istilahnya mungkin bahinol atau seksi atau nopo. Tapi kalau cantik itu berada di wajah. Tidak boleh melihat kepada selain dua tadi.
Kecuali kalau madhab Hambali membolehkan melihat kepada sesuatu yang biasa tersingkap di hadapan mahramnya. Misalnya di hadapan mahram biasanya membuka jilbab. Nah, maka boleh melihat apa? Rambutnya. Minta foto yang tanpa jilbab. Nah, itu boleh dalam madhab apa? Hambali. Tapi kalau kita kan Indonesia madhabnya Syafi'i. Nah, Syafi'i nggak boleh lihat jilbab rambutnya nggak boleh. Ada kasih foto ya foto yang jilbaban. Wala nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali bagi si perempuan. Wa syahidaini, dan 2 saksi. Jadi wali di sini maksudnya adalah wali perempuan. Karena kalau laki-laki itu tidak perlu wali. Laki-laki itu menjadi pengurus untuk dirinya sendiri sehingga tidak perlu wali. Tapi tetap saja kalau kita punya orang tua, kita datangkan orang tua kita sebagai penghormatan kepada orang tua kita. Tapi itu bukan syarat. Tapi kalau perempuan maka syarat harus izin wali. Walinya mengizinkan, oke. Walinya tidak mengizinkan, dilihat. Apakah wali tidak mengizinkan ini memang ada sebab yang bisa diterima? Kalau tidak ada sebab yang bisa diterima, maka nanti hakim yang menikahkan sehingga walinya ini dilenyapkan atau dihilangkan posisinya karena dia melarang sesuatu yang semestinya tidak dilarang. Adapun 2 saksi, ini 1 syaratnya harus muslim, 2 harus laki-laki, 3 harus adil. Adil itu gimana? Adil itu tidak fasik. Fasik itu gimana? Fasik itu yang melakukan dosa-dosa besar, misalnya zina, minuman keras. Jadi pemabuk tidak boleh untuk jadi saksi nikah. Dalilnya apa? Sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan la nikaha, tidak ada nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan 2 saksi yang adil. Adil maksudnya tidak fasik. Hadis riwayat Baihaqi sahih. Malah ada seorang bapak punya anak wanita yang baik, kemudian wanita ini punya 2 adik laki-laki, tapi 2 adiknya suka mabuk. Nah, ini 2 adiknya untuk saksi nikah tidak sah. Harus dicari saksi nikah yang lain, dari tetangganya boleh, dari temannya boleh. Beliau mengatakan illa, kecuali ayyakuna, kalau si wali tadi, si bapak tadi adilan, melarang atau menghalangi. Jadi bapak menghalangi anak perempuannya menikah padahal tidak ada sebab yang menyebabkan dia boleh menghalangi. Nah, maka wali bapak ini lenyap, ya pindah kepada wali hakim. Au ghairu muslim, atau walinya tidak muslim, ya, bapaknya kafir. Nah, maka si anak yang muslimah ini tidak bisa diwali oleh bapak. Karena wali syaratnya harus 1 laki-laki, 2 harus muslim. Apakah wali ini harus fasik, harus adil? Nah, di sini diperselisihkan ulama. Kalau saksi harus adil, tapi kalau wali menurut para ulama tidak harus adil. Dia fasik nggak apa-apa. Yang penting dia masih menjaga maslahat anaknya. Jadi bapaknya suka mabuk, tapi dia selalu menjaga anaknya. Kalau dicederai anaknya dia tidak rela. Anaknya diperkosa atau diajak pergi oleh laki-laki yang tidak benar, dia tidak rela. Nah, bapak yang kayak begitu meskipun dia fasik, karena dia masih menjaga maslahat anak, masih boleh menjadi wali. Wa yajuzu, dan boleh likulli wahidin minaz zaujaini, masing-masing dari suami istri tadi, ayyuwakkila, untuk mewakilkan li'aqdin nikah, untuk akad nikahnya, walau wahidan, meskipun kepada 1 orang yang sama. Jadi akad nikah itu boleh diwakilkan kepada seseorang. Akad nikah tidak harus dari bapak. Seandainya bapak tidak biasa mengakad nikahkan, maka bapak boleh saja mengangkat orang lain. Sudahlah, saya wakilkan akad nikah ini kepada seseorang. Atau suami istri tadi mewakilkan kepada 1 orang. Sebagaimana dulu Nabi SAW dinikahkan dengan Romlah. Romlahnya di Habasyah, di Ethiopia, Nabi di Madinah. Lah dinikahkan oleh siapa? Dinikahkan oleh Raja Najasyi di Ethiopia.
Maka Nabi ini mewakilkan kepada Najasyi, Ramlah juga mewakilkan kepada Najasyi, maka diakad nikahkan oleh Raja Najasyi. Baik, kemudian beliau mengatakan faslun muharramatun nikah, nikah-nikah yang diharamkan. Tapi ini pembahasannya sangat banyak, sehingga paling bagusnya bab ini kita tunda sampai pada pertemuan yang akan datang. Bab tentang keharaman dalam nikah, salah satunya nikah mut'ah, yaitu nikah atau kawin kontrak yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Itu hukumnya apa? Haram. Kenapa haram? Mansuh, karena hadisnya sudah dihapus oleh Nabi SAW. Nah, itu contoh nikah yang haram yang akan kita bahas pada waktu yang akan datang insyaallah taala. Sisa waktu kita buka untuk tanya jawab untuk masalah ini maupun masalah secara bebas.